Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koraina. Saya mahasiswa dari Universitas Paletehan kelas 1A Transfer PSIK. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai apa itu parasitologi. Sebelum masuk ke parasitologi, kita harus mengetahui apa itu parasit. Parasit adalah organisme hidup yang mendapatkan makanan dari organisme hidup yang lain dan hidupnya tergantung pada organisme tersebut. Lalu ada parasitisme. Apa itu parasitisme? Parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua organisme di mana organisme yang satu mendapat keuntungan sedangkan organisme yang lain mendapatkan kerugian. Lalu, apa itu parasitologi? Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme yang hidupnya tergantung pada organisme hidup yang lain. Dalam parasitisme, terdapat dua organisme. Yang pertama adalah parasit itu sendiri, dan yang kedua adalah inang atau hospes atau host. Simbiosis adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan kedua organisme tersebut. Di sini ada contohnya yaitu ada mutualisme simbiosis dan komensalisme simbiosis. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua organisme dan kedua organisme mendapatkan keuntungan dari hubungan timbal balik tersebut. Lalu ada simbiosis komensalisme. Apabila satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme yang lain tidak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, penggolongan parasit. Berdasarkan cara hidup dan tempat hidupnya, parasit digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada ektoparasit atau ektozoa, yaitu parasit yang hidup di luar tubuh hostes, misalnya di kulit, di rambut, rongga telinga luar. Yang kedua adalah endoparasit atau entozoa, yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh hostes, misalnya di dalam darah, rongga tubuh, usus, dan organ tubuh lainnya. Lalu selanjutnya ada temporary parasit, yaitu parasit yang hidup dalam hostes hanya untuk sementara saja. Lalu ada permanent parasit, yaitu parasit yang sepanjang hidupnya berada di dalam tubuh hostes. Selanjutnya ada obligatory parasit, yaitu parasit yang harus hidup di dalam tubuh hostes dan di luar tubuh hostes tidak dapat hidup. Selanjutnya ada fakultatif parasit, yaitu parasit yang akan hidup parasitik apabila kebutuhan hidupnya meningkat. Lalu ada spurious parasit, yaitu parasit yang masuk ke dalam tubuh hostes tanpa menimbulkan keluhan atau penyakit pada hostes dan keluar dari tubuh hostes tanpa perubahan apapun. Selanjutnya kita membahas penggolongan hostes atau host. Yang pertama ada definitive host atau hostes tetap, yaitu hostes yang merupakan tempat hidup untuk parasit stadium dewasa atau stadium seksual. Contohnya, manusia sebagai hostes definitif dari cacing gelang. Yang kedua ada intermediate host atau hostes perantara, yaitu hostes yang merupakan tempat hidup parasit stadium larva. Contohnya, manusia sebagai hostes perantara antara parasit malaria sebagai stadium seksual berada dalam tubuh nyamuk Anopheles. Selanjutnya yaitu pembagian parasitologi. Yang pertama ada protozoologi, yaitu mempelajari protozoa atau organisme bersel satu. Contohnya adalah amuba. Yang kedua ada helminthologi, yaitu mempelajari cacing atau helminth. Contohnya seperti cacing pita babi. Lalu ada entomologi, yaitu mempelajari serangga sebagai parasit atau sebagai hostes parasit yang penting bagi manusia. Contohnya adalah nyamuk Anopheles. Selanjutnya ada epidemiologi penyakit parasitik. Penularannya yaitu penularan penyakit parasitik terjadi karena stadium infektif berpindah dari satu hostes ke hostes yang lain. Parasit dapat berpindah ke hostes lain dengan cara head to mouth dibawa oleh vektor atau binatang penular seperti nyamuk atau dibawa oleh hostes perantara seperti siput,
ikan, sapi, dan atau babi. Cara infeksinya, stadium infektif dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara. Yang pertama, kontaminasi makanan dan minuman, kontaminasi kulit atau selaput lendir, lalu gigitan serangga. Sumber infeksinya yaitu tanah, air, makanan, dan minuman yang terkontaminasi oleh telur atau larva cacing, binatang dan manusia yang terinfeksi parasit, dan serangga penghisap darah. Untuk stadium infektif, yang pertama ada telur, contohnya cacing Ascaris lumbricoides. Yang kedua larva, yaitu contohnya cacing tambang. Dan yang ketiga ada kista, contohnya amuba. Gejalanya, gejala dan kelainan penyakit parasitik pada manusia berbeda antara individu yang lain dengan yang lainnya. Gejala penyakit dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah parasit, penyebaran parasit dalam organ tubuh, dan sifat parasit tersebut. Diagnosisnya yaitu gejala penyakit parasitik mirip dengan penyakit lain. Oleh karena itu, diagnosis penyakit parasitik hanya dapat ditegakkan dalam menemukan parasitnya. Spesimen untuk diagnosis dapat berupa tinja atau urin, darah, sputum atau dahak, biopsi jaringan, dan cairan empedu, serta yang lainnya. Selanjutnya, pemberantasan penyakit parasitik. Pemberantasan penyakit parasitik diusahakan dengan melakukan yang pertama, pencegahan dengan cara mengobati penderita, mencegah penularan terhadap orang di sekitarnya, memberantas sumber infeksi, lalu memberantas binatang penular atau intermediate host. Selanjutnya kita bahas mengenai helmintologi. Klasifikasi di dalam helmintologi yaitu helmintologi umum, kelas nematoda, kelas trematoda, dan kelas cestoda. Helmintologi umum yaitu kata helmint yaitu cacing dalam bahasa Yunani. Kelas metazoa semula ditunjukkan pada cacing usus, tetapi lebih umum meliputi spesies yang bersifat parasit dan spesies yang hidup bebas dari cacing bulat, hair snake atau cacing golden, tubercularias, flukes cacing daun, dan yang lain sebagainya. Lalu ada kelas nematoda. Nematoda umum pembagian menurut habitat, yaitu ada nematoda usus dan nematoda darah dan jaringan. Selanjutnya ada kelas trematoda. Trematoda umum pembagian menurut habitat yaitu trematoda usus, trematoda hati, trematoda paru, dan trematoda darah. Lalu untuk kelas cestoda, cestoda umum dikelompokkan menjadi cestoda intestinal dan cestoda ekstraintestinal. Selanjutnya kita bahas mengenai helmintologi. Apa itu helmintologi? Helmintologi adalah ilmu yang mempelajari cacing yang hidup sebagai parasit pada manusia. Klasifikasi. Cacing ada kaitannya dengan manusia. Yang pertama ada filum Annelida, yang kedua filum Nemathelminthes, yang ketiga filum Platyhelminthes. Kita bahas yang pertama yaitu filum Annelida, yaitu lintah, yaitu adalah ektoparasit penghisap darah, hidup di air atau darat. Lalu ada filum Nemathelminthes, yaitu cacing dewasa, kelompok cacing dengan bentuk bulat memanjang seperti benang. Kulit luar tidak bersegmen. Kutikulanya licin, kadang-kadang bergaris, memiliki rongga badan serta jenis kelamin terpisah. Bersifat parasit bagi hewan maupun manusia, dan termasuk kelompok nematoda. Lalu ada filum Platyhelminthes, yaitu kelompok cacing pipih berbentuk pipih seperti daun atau pipih memanjang seperti pita. Bentuk pipih seperti daun yaitu cacing daun, kelasnya kelas trematoda. Dan bentuk pipih panjang seperti pita, yaitu contohnya cacing pita, termasuk ke dalam kelas Cestoideae, subkelas Cestoda. Morfologi dalam siklus hidup.
Yang pertama ada siklus hidup cacing usus, yaitu dari stadium telur menuju larva dan menuju dewasa dengan berbagai variasi tergantung spesies. Selanjutnya ada nematoda usus. Umumnya tidak membutuhkan fase perantara. Siklus hidupnya sederhana. Selanjutnya cacing ini tersebar luas di seluruh dunia. Manusia berfungsi sebagai host definitif, perantara, obligat, alternatif, insidental, atau paratenik. Binatang dapat hidup sebagai host reservoir, yaitu parasit ini sulit untuk dimusnahkan. Selanjutnya yaitu medium penularan. Kelompok penyakit cacing menurut WHO tahun 1964, yang pertama penularan melalui tinja atau feses, yang kedua penularan melalui tanah, yang ketiga penularan melalui arthropoda, yang keempat penularan melalui siput, dan yang kelima penularan melalui daging hewan. Penularan melalui tinja atau feses yaitu di mana telur dan larva menjadi infeksi jika melalui atau berada di anus. Infeksi terjadi dengan penularan langsung dari orang ke orang. Penularan melalui tanah, di mana telur dan larva menjadi infeksi sesudah menjalani proses pematangan di dalam tanah. Selanjutnya, penularan melalui arthropoda. Arthropoda berperan sebagai vektor. Stadium infeksi berkembang di dalam tubuh arthropoda. Penularan terjadi jika arthropoda tersebut menggigit atau dicerna oleh manusia. Selanjutnya, penularan melalui siput dan daging hewan. Penularan melalui siput, stadium infeksi berkembang pada tubuh siput sebagai tuan rumah perantara atau sesudah terjadi perkembangan parsial di dalam tubuh siput. Selanjutnya, penularan terjadi melalui daging hewan. Stadium infeksi berkembang pada hewan yang dagingnya merupakan makanan utama bagi manusia. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Penyebaran penyakit cacing tergantung pada yang pertama adanya sumber infeksi. Yang kedua, lingkungan yang menguntungkan bagi parasit tersebut. Yang ketiga, siklus hidup cacing. Yang keempat, keadaan sosial ekonomi. Yang kelima, kepercayaan atau kebiasaan. Untuk patologi dan klinik, tidak bersifat akut, timbul kerusakan jaringan atau timbul gejala nyata. Contohnya, setelah serangan berulang ataupun terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat disebabkan oleh stadium telur, larva, cacing dewasa. Berat ringan infeksi tergantung dari jumlah parasit, organ tubuh yang diinvasi, kerentanan atau kekebalan hostes. Kerusakan jaringan hostes dapat disebabkan oleh iritasi, trauma mekanik, dan racun yang dihasilkan oleh parasit. Untuk diagnosis, gejala pada penyakit cacing umumnya tidak spesifik. Diagnosisnya yaitu gejala klinik dan pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan laboratorium, yaitu yang pertama ada tinja, konsentrasi atau biakan, usapan anus, biopsi, darah, urin, sputum, dan reaksi imunologis. Pengobatan terhadap infeksi parasit, khususnya penyakit cacing, dapat berupa pengobatan massal atau perorangan. Beberapa hal pada pengobatan penyakit cacing harus diperhatikan, antara lain pemilihan obat-obat berupa obat kemoterapi dengan efek letal terhadap parasit serta efek sampingan minimal pada hostes. Kadang-kadang tidak cukup dengan obat kemoterapi, tetapi diperlukan tindakan bedah. Seperti penyakit infeksi lainnya, sangat perlu diperbaiki keadaan umum dan daya tahan tubuh penderita. Akhirnya, agar pengobatan ini berhasil dengan baik, sangat penting pengobatan penyakit cacing disertai dengan perbaikan sanitasi lingkungan. Untuk pencegahan, yang pertama yaitu mengurangi sumber penularan, yaitu mengobati penderita. Yang kedua, yaitu dilakukannya pendidikan kesehatan. Yang ketiga, pemberantasan hostes perantara dan vektor. Yang keempat, mempertinggi imunitas. Dan yang kelima, pengawasan higienis sanitasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.